kalau kita lihat dari perspektif Amanat Agung, sosial media kita tuh bisa dipakai untuk menyebarkan Injil sebenarnya. Jadi nggak harus Amanat Agung otaknya langsung bener di otak tuh ke Pademangan Papua, ya itu buat kalau ada waktu ya, kalau bisa juga. Dan bukan kalau ada waktu, emang kalau kepanggil. Kalau kepanggil, benar. Karena banyak orang-orang yang pada bilang, ya bro, ini dong, jadi ke pedalaman dong. Seakan-akan pelayanan sejati itu pedalaman. Susahnya jadi Kristen. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini hanya untuk pendeta atau juga semua jemaat Kristen? Gimana, Bill? Udah pasti. Mungkin gini ya, kesannya kayak Amanat Agung nih yang namanya penginjilan tuh banyak mungkin orang berpikir tuh bahwa ayat yang barusan tadi dibaca itu Amanat Agung hanya untuk pendeta atau orang-orang yang memang kayak full time di situ dan disuruh ke pedalaman gitu ya. Iya, tapi kan ini dia ngomongnya bukan untuk, memang ngomongnya sama murid gitu. Tapi ini sebenarnya untuk orang Kristen semuanya. Iya. Gitu, untuk orang Kristen. Jadi Yesus itu menuntut kita sebagai pengikutnya gitu. Kan pasti ujungnya gini. Yang namanya menjadi Kristen artinya jadi pengikut Kristus. Yang ujungnya pasti itu jadi murid. Betul. Iya kan? Nah, berarti ini kan untuk semua. Untuk semua orang Kristen sebetulnya yang mengaku dirinya murid Yesus. Gitu. Untuk apa namanya? Menyebarkan kerajaan Allah, menyebarkan menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Jadi bukan cuma buat pendeta, Pak. Iya. Untuk semua orang Kristen yang menyadari dirinya adalah murid Kristus yang dituntut untuk menjadi Amanat Agung. Gitu, Bos. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita sudah menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar kita belajar tentang kebenaran Kristus, tapi kita harus membagikan kebenaran untuk banyak orang gitu kan. Betul. Apalagi dengan kita melihat bahwa akhir-akhir ini dunia tuh semakin gelap nih. Dunia semakin gelap, dunia semakin tidak jelas gitu loh. Bahkan banyak orang-orang yang hari-hari ini malah lebih memikirkan dirinya sendiri. Jadi tidak memikirkan orang lain dan segala rupanya. Berarti apa? Sekarang waktunya orang-orang Kristen itu jadi terang. Harus menjadi terang bagi mereka. Menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia. Gitu. Betul. Lagi kasus-kasus kemarin tuh yang heboh di sosmed. Apa tuh namanya? Fantasi Sedara. Fantasi Sedara. Udah ketangkep tuh orang-orangnya. Oh, udah ketangkep? Iya, admin-adminnya udah banyak. Oh iya, anggotanya ada 32.000 kan? 38.000 ya? Komennya parah 35. Orang kayak gini harus di penjara seumur hidup nih, yang merusak bangsa gitu. Oh, tapi udah ketangkep ini? Udah, baru kemarin. Admin-adminnya? Iya, ada banyak anak muda tapi. Wah, sakit. Berarti dengan katanya banyak yang hari-hari ini dunia itu melalui media sosial, melalui realita yang ada tuh sedang dirusak gitu. Nah, ini masuk ke sosial media ya. Nah, sebenarnya kan sosial media itu mungkin itu digunakan di awal kan untuk kita berinteraksi, ya kan, atau bisa yang mendekatkan yang jauh gitu kan, yang udah lama nggak ketemu bisa ketemu sosial media dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat dari perspektif Amanat Agung, sosial media kita tuh bisa dipakai untuk menyebarkan Injil sebenarnya. Iya nggak sih, gitu. Jadi bukan cuman kita bicara soal kita nge-share momen dan lain sebagainya, tapi kita bisa bagiin ayat firman dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya gue sendiri pun ngalamin, ya maksudnya waktu gue share ayat atau nge-share apa, mungkin secara kasat mata tuh kayak nggak ada dampaknya, maksudnya kayak ya kayak inilah, kayak remeh gitu. Tapi ternyata waktu kita share dan apa itu kita share dan ketemu waktunya Tuhan gitu, dan ada aja yang kayak 1-2 orang tuh yang benar-benar ternyata lagi butuh ayat itu. Gitu. Nah, jadi intinya tuh kita nggak pernah tahu, maksudnya waktu kita posting sesuatu di sosial media kita
kita nggak pernah tahu seberapa banyak orang yang akan diberkati. Gitu. Jadi maksudnya kita pakai sosial media kita itu bukan hanya untuk fun aja, tetapi kita bisa lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu, Bos. Jadi itu mungkin jadi salah satu aplikasinya, Endo ya. Iya, karena banyak orang mikir gini kalau ngomong tentang amanat agung. Makanya terkadang isu-isu aduh nih pendeta ini yang yang akuin. Karena berbicara porsi. Sama mikirnya ini gak sih kayak masuk hutan gitu. Ya, gini-gini. Betul. Kan gue kerja. Iya. Pagi ke pagi. Iya. Jadi yang bisa melakukan amanat agung tuh secara real time, secara banyak porsinya. Pendeta, hamba Tuhan. Jadi dia mikir, yaudah gue supportnya kayak persembahan dah. Ya gue support puluhan deh. Atau gue support diakonianya. Nah, oke, nggak salah itu kan. Kalau di support itu pun juga bentuk dalam pada amanat agung dan dia bisa. Nah, tapi bagaimana sebagai orang yang sibuk kerja, ya kan? Orang yang sibuk kuliah, sambil kerja pula bisnis dan lain-lain, tapi dia tetap bisa menjadi pribadi yang menjalankan amanat agung. Mungkin di medsos gitu. Kira-kira tuh kasih clue dan kalau misalnya kalau di medsos menurut gua salah satunya adalah gini, apa yang rema ayat yang kita dapatkan kita bagikan itu udah salah satu bentuk kita menjalankan amanat agung menurut gua. Karena kan di dalam kayak contoh di IG kan nggak semuanya orang Kristen. Betul. Dan sekalipun ada Kristen, apakah benar Kristen beneran atau enggak? Bisa aja dia cuma Kristen KTP. Betul. Tapi dengan kuasa Roh Kudus waktu kita share ayat itu, orang bisa bertobat, boy. Setuju. Dan nggak harus khotbah ya? Nggak harus khotbah. Kalau bukan pendeta ya ngapa harus khotbah? Betul. Atau kalau misalnya nggak harus sosial media, mungkin bisa juga dengan kelakuan kita sehari-hari. Iya. Gitu. Kan gue inget banget tuh dulu awal-awal gue pelayanan persekutuan doa tuh itu udah 12 tahun yang lalu. Cara gue ngelayanin teman-teman gue tuh bukan dengan khotbah, tapi dengan sikap yang berbeda dari mereka gitu. Waktu mereka minum gue nggak minum, mereka ngerokok gue nggak ngerokok, ditawarin minum gue tolak, dan akhirnya itu yang membuat jadi berkat buat mereka. Dan akhirnya terciptalah waktu itu sebuah persekutuan doa dari tongkrongan yang isinya pemabuk gitu loh. Iya sih. Tanpa gue injilin awalnya gitu. Jadi menurut gue amanat agung itu bisa diselesaikan dengan banyak cara sebenarnya. Membahasakan Alkitab lewat hidup kita lah gitu. Iya. Betul. Membahasakan Alkitab. Jadi nggak harus amanat agung di otaknya langsung bener di otak tuh ke Padama Papua ya itu buat kalau ada waktu ya, kalau bisa juga. Dan bukan kalau ada waktu, emang kalau kepanggil. Kalau kepanggil benar. Karena banyak orang-orang yang pada bilang, ya bro, ini dong jadi ke pedalaman dong. Seakan-akan pelayanan sejati itu pedalaman. Iya. Kayak jujur aja ya, kalau gue pribadi, gue nggak bisa keluar dari Depok. Mau ditawarin ke Jakarta, padahal dulu itu gue sebelum pelayanan di Depok, gue udah rencana di otak gue mau pindah keluar kota, mau tinggal di luar kota karena udah bagi gue udah bosen lah di Depok dari bayi kan. Tapi Tuhan itu panggil gue di Depok, Pak. Dipanggilnya di sini gitu. Bahkan gue dapet istri orang Depok asli, cuy. Betul. Jadi udah tahanan kota deh. Tahanan kota, bosku. Emang udah terpanggil di sini gimana? Iya, jadi dengan katanya sebenarnya bukan orang pedalaman doang yang butuh firman kan gitu. Orang kota juga. Jadi istilahnya gini. Semua tuh ada bagian. Jangan pernah membanding-bandingkan. Iya. Itu yang paling penting gitu. Semua tuh ada Semua bagiannya. ada porsinya. Ada bagiannya. Gitu. Nah, jadi bagi kita juga kalau misalkan penginjilan itu ya nggak harus kayak seperti itu yang tadi kita bilang, ya penginjilan bisa melalui media sosial. Iya, bisa apa aja. Kehidupan kita menjadi contoh di kantor, di kampus, di sekolah gitu kan, teman-teman itu bisa sebagai penginjilan gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kayak misalkan yang kayak apa temennya Tretan Muslim kan ya waktu itu. Iya. Cuma gara-gara doa makan. Gitu. Cuma gara-gara doa makan, Tretan Muslim langsung langsung berubah hatinya, pandangannya terhadap orang Kristen. Iya, pandangannya berubah gara-gara cuma doa makan. Betul. Sama didoain. Makanya berarti dengan kata lain untuk menjalankan amanat agung yang paling penting yang pertama adalah ya dirinya kita dulu nih, pola pikirnya harus berubah, harus menetapkan diri hidup di dalam pertobatan. Betul. Jadi terang. Karena kalau kita nggak punya pola pikir yang demikian, sudut pandang yang demikian, ya media sosial kita akan sama dengan banyak orang. Iya. Cuma ngisi liburan, cuma ngisinya
hanya sekedar kayak senang-senang aja. Iya, flexing dan segala rupanya gitu loh. Nah, tapi kalau punya pola pikir atau sudut pandang kita harus hidup dalam pertobatan ya, dengan kata lain pasti semuanya akan berpengaruh. Amin. Gitu. Ya, jadi intinya bahwa teman-teman, apapun yang kita punya, apapun yang ada di tangan kita bisa dipakai untuk yang namanya amanat agung. Amin. Betul. Sampai jumpa dalam video berikutnya dalam satu channel Milenial Bapak.